dalam lingkungan kita. Pasti kotor banget. Pasti kita ngelakuin itu. Aku sih kurang tahu kenapa kita melakukan ya. Namun pasti penting banget buat kita menjaga lingkungan kita supaya nggak kotor. Kamu tahu nggak tempat yang tercemar? Aku tahu. Kamu itu. Polusi suara yang berada pada halte Pasar Baru sangat berisik dikarenakan antar kendaraan. Maka dari itu, kalian dapat menguranginya dengan menggunakan kendaraan umum seperti adanya fasilitas Transjakarta dan kendaraan umum lainnya. Tanah di depan pintu masuk Pasar Baru telah tercemar. Hal ini ditandai dengan hilangnya kandungan air dalam tanah, bau yang busuk, warna yang pucat, serta adanya kandungan plastik di dalamnya. Selain itu, tanah tersebut juga dikelilingi oleh sampah yang semakin memperburuk kondisi lingkungan di sekitarnya. Pencemaran tanah merupakan masalah lingkungan yang serius dan dapat berdampak negatif terhadap kesehatan manusia, kesuburan tanah, serta keseimbangan ekosistem. Penyebab utama pencemaran tanah meliputi limbah domestik, industri, pertanian, serta kebocoran limbah dari tempat pembuangan akhir. Dampak yang ditimbulkan sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas tanah, pencemaran sumber air, hingga resiko gangguan kesehatan akibat paparan zat berbahaya. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan seperti pengelolaan limbah yang lebih baik, penggunaan bahan ramah lingkungan, serta penerapan teknologi remediasi tanah sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Pencemaran tanah dapat terjadi karena penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang pestisida dan pupuk tersebut akan terserap dalam tanah sehingga membuat tanah menjadi tidak subur. Cara membedakan tanah tercemar dengan tanah yang tidak tercemar adalah kalian dapat melihat dengan kondisinya. Misalnya, jika tanah itu berbau, terlihat kering, kandungan mineral yang sedikit, dan derajat kesamaan yang tidak netral adalah tanah yang tercemar. Sedangkan tanah yang tidak tercemar adalah mengalami kesuburan, pH yang bersifat netral, memiliki kelembaban yang netral, kelihatan subur, tidak berbau busuk, dan bebas dari zat pencemaran. Penyebab terjadinya pencemaran tanah adalah karena limbah-limbah organik dan industri. Pencemaran ini biasanya juga terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial dan penggunaan pestisida. Maksudnya, air permukaan tanah tercemar dalam lapisan subpermukaan. Dampak dari pencemaran tanah adalah tanah yang dimiliki oleh masyarakat tidak lagi bersih dan asing, melainkan berbahaya dan menyebabkan tanaman untuk sulit bertumbuh subur, mengandung racun dan dapat berdampak buruk jika tetap dikonsumsi oleh manusia. Polutan yang terdapat pada pencemaran tanah adalah tembaga, bahan kimia berbahaya, logam berat, limbah rumah tangga, dan juga sampah-sampah domestik yang dihasilkan oleh manusia sendiri. Dampak pencemaran tanah dapat mempengaruhi ekonomi terutama pada bidang ekonomi. Ia berhubungan dengan pertanian, perkebunan, dan industri. Bidang ekonomi tersebut sangat bergantung pada tanah karena pengaruh nilai kualitas. Dapat terjadi penurunan pada hasil dan produktivitas seperti padi, sehingga dapat mempengaruhi kelancaran ekonomi pada masyarakat. Berikutnya adalah sosial. Pengaruh pada aspek sosial adalah tanah yang tercemar dapat mempengaruhi kualitas tempat tinggal terhadap masyarakat yang tinggal di tanah yang tercemar. Lingkungan akan terasa lebih bau, kotor, dan tidak sehat. Pencemaran tanah juga sering terjadi pada daerah-daerah yang dekat dengan pabrik industri dan tempat pembuangan limbah. Pencemaran tanah adalah menyebabkan mendapatkan kanker, infeksi saraf, dan meningkatkan risiko mendapatkan gangguan kesehatan mental. Juga pencemaran tanah dapat membuat orang-orang mual dan Pencemaran suara disebabkan oleh suara bervolume tinggi dari kendaraan, aktivitas industri, dan peralatan rumah tangga. Dampaknya bisa dirasakan di sekitar sumber suara maupun di tempat yang lebih jauh. Untuk menguranginya, dapat dilakukan beberapa cara seperti memasang peredam suara, menanam pohon, menggunakan teknologi yang lebih senyap, serta membatasi penggunaan klakson dan mesin berisik. Selain itu, pemerintah dapat menetapkan zona bebas bising, dan bagi pekerja di lingkungan bising, penggunaan alat pelindung telinga juga dapat membantu. Dengan langkah-langkah ini, pencemaran suara dapat diminimalkan agar lingkungan tetap nyaman dan sehat. Polutan yang terdapat pada pencemaran suara adalah suara kendaraan, suara mesin industri, suara dari manusia sendiri, dan juga suara dari peralatan rumah tangga seperti vakum dan lain-lain. Polusi suara dapat berdampak buruk terhadap kegiatan sehari-hari manusia sehingga bisa berdampak kepada kesehatan manusia seperti gangguan pendengaran, gangguan tidur, dan masalah kesehatan lainnya seperti pusing dan meningkatkan dampak resiko gangguan jantung. Dampak ekonomi dalam pencemaran suara sangat besar yang mempengaruhi produktivitas dan biaya perawatan kesehatan. Gangguan kebisingan di tempat kerja menyebabkan berkurangnya konsentrasi sehingga dapat menghambat produktivitas secara keseluruhan. Dalam aspek sosial, pencemaran suara juga dapat mengganggu kegiatan sosial terhadap manusia dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa dampaknya adalah, yang pertama, interaksi sosial terganggu oleh pencemaran suara sehingga dapat mengganggu komunitas antar individu. Mengganggunya kenyamanan masyarakat pada saat di area pencemaran suara. Pencemaran suara juga dapat mempengaruhi tingkah laku manusia sehingga berkurangnya fokus, tata sikap, dan peningkatan stres. Cara untuk menghindari polusi suara dengan cara kita dapat menggunakan transportasi alternatif seperti sepeda atau kendaraan listrik daripada mobil. Hal tersebut tidak hanya mengurangi polusi udara tetapi juga dapat mengurangi suara dari kendaraan gas. Contohnya adalah menggunakan penyedot debu pada siang hari daripada malam hari agar tidak terganggunya kenyamanan orang. Isolasi rumah dengan bahan penyerapan suara.
Kalian dapat melihat kondisi tanah yang ada pada taman dekat lapangan SD ini. Tanah tersebut tidak tercemar karena tidak dipenuhi sampah, bebas dari limbah, dan tetap subur dengan tanaman yang tumbuh hijau di sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa tanah dirawat dengan baik, tidak terkena polusi kimia, serta mendapatkan perawatan yang cukup seperti penyiraman dan pemupukan alami. Pernahkah kalian berpikir, bagaimana sih cara mencegah dan mengurangi pencemaran yang terjadi pada tanah yang ada di sekitar kita? Aha, kita tahu. Kalian lihat kita dulu aja ya. Ketika kalian sudah membeli jajanan, pastinya ada sisa dong. Sisa itu adalah sampah yang sudah tidak terpakai. Jangan lupa untuk membuang dan memilahnya ke tempat sampah sesuai kategorinya ya. Kalian juga bisa buang botol plastik ke dalam mesin Teach Trash. Walaupun itu bukan sampah kalian, apa salahnya untuk membuangnya? Selain Teach Trash, kalian juga bisa membuang botol plastik dalam mesin plastik Pay. Kalian sadar gak sih kalau kalian telah melakukan pencemaran suara? Kalian tahu gak sih apa dampaknya? Enggak, emang apa sih dampaknya? Nah, polusi suara kan dapat mengganggu interaksi sosial pada kehidupan sehari-hari, seperti berbicara secara keras dapat mengganggu kenyamanan orang di sekitar kita, seperti yang kalian lakukan. Di lingkungan masyarakat, polusi suara juga berdampak kepada kesehatan manusia loh. Itu dapat mengganggu darah dan juga masalah mental lainnya. Maaf ya karena terganggu kamu dan meremehkan polusi suara. Must care for our environmental problems. We have to wear headphones if you don't want any noise around. Don't forget to protect the earth. Don't wait too late. Pollution must not decide our fate. Trash and smoke should not fill the air. Act right now if you truly care. Less pollution is a must. A better solution we should trust. And sound pollution by doing reforestation, throw rubbish in its place, use public transportation to reduce noise, and use sound-absorbing materials. By doing these actions, we can make our environment to a more calmer and cleaner place. We must work together to make the earth a better place without pollution by talking with a lower volume to reduce noise pollution and not littering to reduce the amount of soil polluted in our earth. Help and think. We must reduce the noise, care for the soil, and build a peaceful and clean earth. We can do it by doing recycling, throwing trash in its place, and controlling our voices.